Selamat siang, perkenalkan nama saya Rara Widya Astuti dengan NIM 201012532023 dengan nomor absen 60. Saya dari 6E PGSD Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap itu sendiri adalah model pembelajaran dengan mencampurkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkat kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran yang sama itu diberikan oleh satu guru saja. Nah, dari berbagai pendapat para ahli itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, di sini juga memampukan guru untuk mengelola beberapa kelas dalam waktu yang bersamaan. Secara umum, PKR ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh melalui mata kuliah dalam pengelolaan kelas. Nah, dalam kegiatan PKR ini, mahasiswa itu diharapkan pertama, menyusun rencana pembelajaran dengan beberapa model PKR. Lalu yang kedua itu melaksanakan pembelajaran secara efektif melalui beberapa model PKR. Dan yang ketiga itu menentukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan PKR. Lalu yang keempat menemukan jalan alternatif untuk pemecahan dalam menyelesaikan masalah dalam PKR. Adapun manfaat kegiatan pembelajaran kelas rangkap ini bagi mahasiswa itu pertama, memberikan pemahaman, penyegaran, serta teknik-teknik yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran melalui model PKR dalam kelas. Lalu yang kedua, untuk mengatasi kekurangan guru dan ketidakhadiran guru kelas tanpa mengurangi intensitas pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga itu pembelajaran lebih efektif dan sistem pembelajaran mata pelajaran atau guru kelas. Nah, itu tadi tujuan dan manfaat mengapa diharapkan mahasiswa itu harus mampu menguasai PKR. Lalu kita ke pembahasan mengapa perlunya pembelajaran PKR. Nah, perlunya pembelajaran kelas rangkap atau PKR ini pertama ada beberapa alasan. Itu pertama secara alasan geografis. Nah, secara geografis itu lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencarian penduduk misalnya berladang. Lalu yang kedua itu alasan demografis. Nah, mengajar murid dalam jumlah kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduk, maka PKR ini merupakan jalan alternatif yang sangat tepat atau praktis agar tidak ada pemborosan dalam tenaga guru. Maka PKR merupakan pembelajaran yang dapat dibilang cukup praktis dan ekonomis dilaksanakan. Lalu itu yang ketiga adalah kekurangan guru. Nah, meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama daerah terpencil. Apabila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil adalah salah satu faktor penyebabnya. Lalu yang keempat itu keterbatasan ruang kelas. Nah, di sini di daerah yang jumlah muridnya itu sedikit, tentu tidak memerlukan ruang kelas yang lebih banyak. Maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu menggabungkan 2 atau 3 kelas dalam satu ruang kelas yang diasuh atau dibimbing oleh seorang guru. Dengan demikian PKR diperlukan. Nah, lalu yang kelima itu kehadiran guru. Di sini juga sangat penting karena bukan saja dialami oleh sekolah di terpencil, di kota besar pun juga mengalami. Guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Nah, belum lagi alasan lain misalnya sakit, cuti, atau kegiatan berkaitan dengan profesional dan kualitas para guru. Nah, itu tadi kenapa perlunya pembelajaran kelas rangkap. Lalu kita beralih ke tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Nah, pertama itu adalah quantity dan quantity, di mana dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan. Lalu yang kedua itu ekonomis. Nah, PKR ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan karena melalui PKR ini guru
dapat mampu mengatasi beberapa ruang kelas dengan proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif. Lalu yang ketiga itu pedagogis. Nah, sudah seringkali pendidikan kita itu dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan yang mandiri. Melalui pengalaman sejumlah negara mempraktekkan PKR ini menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian PKR. Maka dari itu sangatlah penting untuk menerapkan pembelajaran PKR. Lalu yang keempat itu adalah keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak itu berkurang. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang mendasar pada PKR. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru SD sebagai salah satu bentuk pembelajaran secara umum, seperti bentuk-bentuk pembelajaran yang lain. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran PKR secara umum. Pertama, itu keserempakan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan belajar mengajar terjadi secara serempak. Itu harus bermakna. Nah, artinya kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan kurikulum atau kebutuhan murid, dikelola dengan benar. Dengan demikian, jika kegiatan yang dikerjakan murid hanya untuk mengisi kekosongan saja, maka bukan PKR yang diharapkan. Lalu yang kedua itu kadar waktu keaktifan akademik atau WKA tinggi. Dalam PKR berlangsung murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. PKR tidak memberikan toleransi pada banyak WKA yang hilang karena guru tidak terampil dalam mengelola kelas. Misalnya banyak waktu yang terbuang. Lalu yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid itu berkelanjutan. Di mana maksudnya ini, dalam PKR, guru harus mampu berusaha dengan berbagai macam cara agar semua murid merasa mendapatkan perhatian dari guru secara terus-menerus. Guru harus mampu melaksanakan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan kelas yang tepat. Tindakan instruksional adalah tindakan yang berlangsung dikaitkan dengan penyampaian isi kurikulum seperti menjelaskan, memberi tugas, dan mengajukan pertanyaan. Sementara tindakan pengelolaan itu adalah tindakan yang berkaitan dengan menciptakan pengembalian kondisi kelas yang optimal. Nah, yang terakhir itu adalah memanfaatkan sumber secara efisien. Sumber dapat berupa peralatan atau sarana, orang, waktu. Agar WKA yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru PKR. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang model PKR dan pengelolaannya. Nah, dalam model PKR dan pengelolaannya itu terdapat 3. Pertama, model PKR 221, itu artinya 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Lalu yang kedua itu model PKR 222. Nah, di mana 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Lalu yang ketiga itu adalah model PKR 333. Nah, di mana 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Adapun beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, format dan model pembelajaran tersebut diantaranya itu pertama, proses pembelajaran itu arahan sendiri atau PBAS. Lalu yang kedua, pola interaksi perseorangan atau INPRES. Lalu yang ketiga itu pola interaksi kelompok besar atau INKB. Lalu yang keempat itu pola interaksi klasik. Nah, yang terakhir adalah proses belajar melalui kerjasama. Nah, ini ada beberapa unsur. Pertama itu pola pikir sejoli. Lalu yang kedua olah pikir berebut. Yang ketiga itu konsultasi intrakelompok. Dan yang keempat itu tutorial teman sebaya. Lalu selanjutnya tutorial lintas kelas, selanjutnya diskusi meja bundar, selanjutnya tugas diskusi dan resitasi, selanjutnya aktivitas tugas tertutup, dan yang terakhir adalah aktivitas tugas terbuka.
Selanjutnya, kita akan membahas secara singkat 3 keterampilan dasar dalam PKR sebagai berikut. Pertama, bagaimana mengawali dan menutup pembelajaran. Adapun tahapnya itu sebagai berikut. Pertama, mengawali pembelajaran dengan menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi siswa, memberikan acuan belajar kepada siswa, lalu yang terakhir itu membuat kaitan atau jalinan konseptual. Lalu, yang B itu adalah mengakhiri pembelajaran. Nah, dengan meninjau kembali. Lalu yang kedua itu mengadakan evaluasi penguasaan murid. Lalu yang terakhir itu memberikan tindakan lanjut. Lalu yang kedua, bagaimana mendorong siswa belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Nah, ini sangat penting kita lakukan agar pembelajaran model PKR ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Adapun tahapnya sebagai berikut. Pertama, membimbing diskusi kecil. Lalu yang kedua, mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Lalu yang ketiga itu mengadakan variasi. Nah, lalu kita akan membahas tentang bagaimana mengelola kelas PKR itu dengan baik. Seorang guru harus mampu menguasai keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, adapun caranya itu pertama itu menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Lalu yang kedua itu mengendalikan kondisi kelas yang optimal dan mengatasi perilaku murid yang menyimpang. Baik, melalui PKR ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kenapa demikian? Karena melalui pembelajaran model PKR ini mampu menjadi salah satu jalan alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, melalui PKR ini sebagai salah satu wujud pemerataan logis dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan sebagai salah satu perwujudan logis pemerataan dalam bidang pendidikan. Mengandung arti pemerataan dan kesempatan kualitas pendidikan. Dalam Agudium ada kalimat tidak ada obat menyerah dalam pendidikan. Nah, hal ini berarti mengandung arti bahwa masih terbuka lebar bagi kita untuk mencoba dan menganalisis dan selanjutnya mencoba mencari tahu untuk jalan keluar pemecahan masalah pendekatan dengan mencoba melihat masalah pendidikan dari kerangka berpikir ekonomi dalam proses industri. Nah, di mana pendidikan ini dianalogikan sebagai industri dalam artian investasi manusia. Dengan pendekatan ini, masalah pendidikan dicoba, dilihat, dan dihubungkan saling berketerkaitan antara peserta didik, sarana dan prasarana, perlengkapan manajemen, peraturan, sebagai proses penciptaan nilai tambahan bagi peserta didik. Dikemukakan oleh Depdikbud, diadaptasi menjadi analisis KKPA atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Unsur kekuatan adalah kekayaan internal yang dirasakan. Peluang adalah kesempatan di luar yang dapat memberi ruang gerak, dan ancaman adalah kondisi di luar yang kurang menguntungkan yang bisa menjadi meninggalkan usaha itu sendiri. Dalam rangka melihat prospek PKR, analisis KKPA tersebut di atas akan digunakan untuk melihat kondisi perkembangan di SD saat ini. Komponen sistem pendidikan yang akan disoroti adalah siswa, guru, kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasarana, struktur persekolah, manajemen, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan tentang apa itu KKPA. KKPA itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di sini saya akan menjabarkan secara rinci lagi apa sih yang terdapat dalam bidang tersebut. Pertama itu kekuatan. Dalam kekuatan itu ada pertama, jumlah anak usia SD cenderung menurun sebagai dampak dari menurunnya jumlah anak. Lalu yang kedua, kualifikasi guru SD itu meningkat dari lulusan SPG menjadi lulusan S1 PGSD. Nah, lalu yang ketiga itu, kualitas guru SD itu sudah mulai meningkat dampak dari program S1 PGSD tersebut. Dan yang selanjutnya itu, kurikulum SD atau KTSP itu lebih super atau lebih ramping dan lebih fleksibel lagi bagi penanganan guru. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah adanya kebijakan pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir itu adalah berkembang pesatnya bisnis atau sumber buku untuk SD. Nah, lalu itu yang kedua adalah kelemahan. Adapun kelemahan itu pertama,
persebaran anak antar kelas dan antar SD itu tidak merata. Lalu yang kedua, persebaran guru antar SD itu tidak merata. Misalnya nih, guru di perkotaan itu lebih banyak daripada guru di pedesaan. Nah, lalu yang ketiga itu sumber belajar sarana dan prasarana di SD itu terbatas. Lalu yang ketiga adalah peluang. Nah, di mana peluang ini secara teorik dan empirik, pendekatan PKR ini memiliki potensi mengatasi permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, mata kuliah PKR ini telah masuk ke dalam kurikulum S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang ketiga itu kurikulum di SD atau KTSP itu menjadi peluang bagi guru. Nah, yang terakhir itu pemanfaatan KPR dalam pembentukan dampak instruksional dan dampak pengiringan pembelajaran bagi peserta didik. Nah, yang terakhir adalah ancaman. Pertama, beban mengajar guru PKR ini tidak seimbang dengan layanan sistem promosi guru dan kesejahteraan guru, membuat guru di SD itu semakin kurang kreatif. Lalu yang kedua, perkembangan masyarakat yang cenderung semakin mengkota. Nah, dari penjelasan saya di atas tadi, kita dapat melakukan upaya untuk meningkatkan pembelajaran di SD itu melalui sebagai berikut. Pertama, mengupayakan secara sistematik dan terencana penerapan PKR di sekolah dasar. Lalu yang kedua itu meningkatkan wawasan dan kemampuan guru SD dan calon guru dalam teknologi pembelajaran PKR. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pelaksanaan peran kepemimpinan dalam upaya memperoleh kualitas pendidikan di sekolah dasar. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang apa itu PKR, tujuan, manfaat, dan lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.